Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi lebih baik mundur daripada dikejar-kejar seperti Raja Paksa. Belajar dari pengalaman yang dialami oleh Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan juga mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Joko Widodo disarankan untuk segera mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim ARBI setelah melihat dua peristiwa di Sri Lanka dan juga Jepang, di mana Presiden Rajapaksa kabur melarikan diri karena rumah kediamannya digeruduk ratusan ribu massa yang menganggap Rajapaksa telah gagal menjalankan pemerintahan. Jokowi harus belajar dari nasib Abe dan juga Rajapaksa. Jokowi sering lempar kaos yang ada merupakan tindakan tidak terpuji itu. Cara-cara lempar kaos itu bisa memancing amarah rakyat yang tidak suka, kata Muslim ARBI kepada kantor berita politik RMOL pada hari Minggu 10 Juli. Shinzo Abe juga ditembak rakyatnya karena tidak suka. Rajapaksa kabur di demo rakyatnya karena marah. Begitu imbuhnya. Apalagi, kata Koordinator Indonesia Bersatu ini, kemampuan Jokowi yang hanya bisa menumpuk utang dan membuat negara bangkrut mengakibatkan hal fatal bagi negara. Lebih baik mundur daripada dikejar-kejar rakyat atau bisa bernasib seperti Abe, pungkas Muslim. Selain itu, Syaganda Nainggolan juga ikut berkomentar terkait dengan peristiwa yang terjadi di Sri Lanka. Sangat mungkin Jokowi bernasib seperti Presiden Sri Lanka. Presiden Joko Widodo diprediksi bisa bernasib seperti Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa yang kabur melarikan diri usai digeruduk ratusan ribu massa. Alasannya karena kemiskinan di rakyat kalangan bawah sudah sangat terasa. Begitu prediksi pakar kesejahteraan sosial Syaganda Nainggolan menanggapi aksi massa di Sri Lanka yang telah membuat Presiden Rajapaksa kabur dari singgasananya. Aksi terjadi karena masyarakat menganggap Rajapaksa gagal mengurus pemerintahan sehingga mengakibatkan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat mungkin Jokowi bernasib seperti Presiden Rajapaksa, ujar Syaganda kepada kantor berita politik RMOL pada hari Minggu 10 Juli. Syaganda juga menilai sejumlah persoalan ekonomi telah melilit rakyat Indonesia. Hal ini bisa berkembang dan memicu kemarahan rakyat pada pemerintah. Karena kemiskinan di kalangan bawah sangat terasa sekali dengan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meroket. Begitu pungkasnya. Aktivis Malari 74 Salim Hutajulo juga mengatakan kepada redaksi Suara Nasional, kondisi ekonomi Indonesia hampir sama dengan Sri Lanka, di mana terjadi kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Kata Salim, Jokowi tidak mendengar suara rakyat yang menolak berbagai kebijakan atau undang-undang yang tidak berpihak pada masyarakat kecil. Mulai dari revisi Undang-Undang KPK, Omnibus Law Cipta Kerja, Presidential Threshold 20%, sampai RKUHP sangat ditolak oleh rakyat Indonesia. Rezim Jokowi selalu meminta rakyat mengikuti konstitusi dengan mengajukan gugatan ke MK bila dianggap tidak sesuai kepentingan masyarakat. MK sudah berpihak ke penguasa di mana ketuanya Anwar Usman yang menjadi adik ipar Jokowi. Jelas mantan tahanan politik era Soeharto ini. Aksi massa yang terjadi di Sri Lanka tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintahan Indonesia. Sebab bukan tidak mungkin peristiwa yang menimpa Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang kabur melarikan diri saat kediamannya digeruduk ratusan ribu massa juga bisa terjadi di tanah air kita. Direktur Gerakan Perubahan Muslim ARBI juga menilai bahwa peristiwa yang ada di Sri Lanka bisa saja merembet ke Indonesia. Sebab gejala yang dialami terbilang sama, di mana pemerintah terkesan gagal mengurus negara, utangnya menumpuk dan tidak sedikit proyek pemerintah memberatkan keuangan negara. Jadi Jokowi bisa saja bernasib seperti Rajapaksa di Sri Lanka jika dia juga gagal urus negara, apalagi jika utang terus menumpuk dan negara bangkrut, ujarnya kepada redaksi pada Minggu 10 Juli. Ingat, Rajapaksa itu kabur di demo rakyat. Gara-garanya bikin negara bangkrut, negara banyak utang dan gagal urus negara. Ia juga mewanti-wanti bahwa utang negara saat ini telah mencapai 7.000 triliun lebih. Di satu sisi pemerintah terus membangun proyek yang mahal dan tidak sedikit proyek yang sudah jadi dijual untuk membayar utang. Ini adalah tanda-tanda kebangkrutan negara. Tidak dapat dielakkan jika negara bangkrut dan gagal bayar utang karena gagal urus negara. Jokowi bisa bernasib seperti Rajapaksa Sri Lanka.
Seharusnya sambung koordinator Indonesia Bersatu ini, kasus di Sri Lanka dijadikan pembelajaran oleh Jokowi bahwa adanya kegagalan kepemimpinan dan mengurus negara. Besaran utang saat ini dan gagal bayar utang akan menghancurkan negara, rakyat akan ngamuk seperti Sri Lanka. Jokowi harus segera sadar, pungkas Muslim Arbi. Kekacauan hebat terjadi di Sri Lanka. Ribuan demonstran merangsak masuk ke kediaman resmi Presiden pada Sabtu 9 Juli sebagai bentuk kemarahan. Dari rekaman video hingga foto-foto yang tersebar, tampak para pengunjuk rasa yang sebagian membawa bendera Sri Lanka berhasil menghancurkan pagar kediaman Presiden di Colombo. Mereka merangsak masuk ke dalamnya dan menyebabkan kekacauan. Tampak mereka berbondong-bondong memasuki setiap ruangan, mulai dari ruang tamu, ruang tidur hingga kolam renang. Bahkan koridor dan juga tangga dipenuhi oleh demonstran. Di beberapa ruangan, mereka duduk-duduk di sofa, sementara yang lain merusak lukisan dan juga gambar. Ada juga yang bersuah foto. Banyak dari demonstran juga yang masuk ke kolam renang. Beberapa bahkan menggunakan ban udara sembari bermain air. Menurut laporan Reuters, sejumlah demonstran duduk di tempat tidur bertiang 4, beberapa terlihat mengosongkan laci. Tidak ada petugas keamanan yang terlihat, sementara Presiden Gotabaya Rajapaksa sendiri sudah meninggalkan kediaman pada Jumat 8 Juli setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak keamanan. Aksi protes yang dilakukan oleh ribuan pengunjuk rasa dilakukan untuk menuntut pengunduran diri Rajapaksa yang dinilai telah gagal memimpin negara hingga jatuh ke jurang krisis yang sangat dahsyat. Sebagai tanggapan, Rajapaksa telah mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri. Hal yang sama juga dilakukan oleh Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe sebelumnya. Tekanan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat Sri Lanka melalui unjuk aksi segera membuahkan hasil. Usai kediamannya yang digeruduk oleh massa pada Sabtu 9 Juli kemarin, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa akhirnya ancang-ancang mundur dari jabatannya pada pekan depan. Kediaman Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa diserbu oleh sejumlah warga yang protes karena krisis ekonomi. Rajapaksa bakal mengundurkan diri dari jabatannya pada minggu depan. Kabar akan mundur Presiden Gotabaya ini pun diutarakan oleh Ketua Parlemen Sri Lanka, Mahinda Yapa Abewardena, pada Minggu 10 Juli. Hal ini melengkapi kabar yang beredar beberapa jam sebelumnya bahwa Perdana Menteri Sri Lanka Ranil juga mengatakan siap untuk mundur dari jabatannya. Dilaporkan melalui Reuters, pernyataan dari Wickremesinghe ini dilakukan setelah ratusan pengunjuk rasa menduduki hingga kemudian membakar sejumlah rumah pribadinya pada Sabtu pekan. Beruntung, saat terjadi aksi massa, Ranil tidak berada di kediamannya, ia telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Wickremesinghe kemudian mengadakan pembicaraan dengan sejumlah partai pemimpin. Pembicaraan ini membahas soal langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah menyusul kerusuhan tersebut.